Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget buat organisasi kita, PGRI. Tapi tenang, kita nggak akan baca aturan yang kaku dan membosankan. Anggap saja ini obrolan santai tentang gimana cara kita bareng-bareng membangun organisasi yang solid yang bisa jadi sandaran buat kita semua. Yuk kita mulai. Nah, ini dia nih dokumennya. Inilah fondasi kita, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang terbaru. Anggap aja ini adalah cetak biru atau blueprint untuk perjalanan kita bareng-bareng selama 5 tahun ke depan. Disinilah semua aturan mainnya tertulis dengan jelas. Pertanyaan ini adalah intinya kan? Dan ini bukan cuma pertanyaan buat para pengurus loh, tapi buat kita semua, setiap anggota. Gimana caranya? Nah, jawabannya itu justru dimulai dari hal-hal dasar yang ada di dalam ADART tadi. Oke, biar gampang kita pakai analogi sederhana aja ya. Bayangin deh PGRI ini sebuah rumah besar, rumah kita bersama. Nah, ADART ini adalah blueprint dari arsiteknya. Tanpa blueprint yang jelas, bangunan kita bisa jadi miring, rapuh, dan gak aman buat siapapun yang tinggal di dalamnya. Setiap orang yang mau ikut membangun rumah, pastinya kan dibekali alat kerja dong. Nah, di PGRI juga sama. Anda, sebagai anggota, punya perangkat atau tools untuk ikut membangun. Jadi ini bukan keanggotaan pasif. Kita semua, dari yang paling baru sampai pimpinan, punya peran. Nah, perangkat itu kita sebut hak. Coba kita lihat, keren banget kan perangkatnya? Hak memilih dan dipilih, itu ibaratnya palu dan paku Anda untuk nentuin siapa yang jadi mandor proyeknya. Hak suara dan bicara, itu meteran Anda buat mastiin semuanya lurus dan pas. Dan yang paling penting, hak atas perlindungan hukum, itu helm keselamatan Anda. Wajib dipakai. Jadi, poin utamanya adalah, semua hak ini bukan pajangan. Ini adalah alat kerja aktif. Mereka ada untuk dipakai dan dipakai dengan bijak tentunya. Bukan cuma disimpan di kotak perkakas, tapi untuk mastiin setiap dindingnya tegak lurus dan fondasinya kokoh. Oke, setiap proyek konstruksi yang serius pasti punya aturan main kan? Punya standar operasional. Ini tujuannya bukan untuk membatasi, tapi justru untuk menjamin kualitas dan keamanan bangunan. Nah, di organisasi kita, ini kita sebut sebagai kewajiban dan disiplin. Nah, ini dia. Lihat deh keseimbangannya. Organisasi itu ngasih Anda perangkat, yaitu hak. Sebagai gantinya, Anda ngasih kontribusi, yaitu kewajiban. Ini tuh kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Rumah yang kokoh butuh keduanya, nggak bisa cuma salah satu. Inilah kontribusi kita. Mentaati ADART itu artinya kita sepakat untuk ikutin blueprint-nya. Terus, bayar iuran itu ibaratnya patungan kita buat beli semen, pasir, dan material terbaik lainnya. Dan menjaga nama baik organisasi, itu sama aja kayak kita merawat cat dan taman rumah kita, biar selalu kelihatan indah dan bikin bangga. Jadi, disiplin organisasi itu intinya adalah komitmen kita bareng-bareng untuk mastiin semua orang membangun sesuai dengan blueprint. Ini bukan soal hukuman loh ya, ini soal menjaga integritas struktur bangunan kita. Disiplin ini ibaratnya adukan semen yang merekatkan setiap batu bata, biar jadi satu kesatuan yang kokoh dan gak gampang goyah. Dan tabel ini menjelaskan hubungan sebab akibatnya dengan sangat baik. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Kalau ada retakan kecil di dinding, ya kita tambal dengan teguran. Tapi, kalau ada masalah struktural yang serius, tentu tindakannya juga harus lebih tegas. Semuanya demi keamanan dan kekuatan rumah kita bersama. Oke, kita udah punya perangkatnya, kita juga udah tahu aturan mainnya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita secara praktis bisa jadi pembangun yang baik? Yuk, kita lihat langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh setiap anggota, nggak peduli baru atau lama. Ini dia 4 langkah yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Pertama, pahami blueprint-nya. Dibaca, dimengerti, jangan cuma disimpan. Kedua, tunaikan kontribusi Anda. Sekecil apapun itu penting. Ketiga, gunakan perangkat Anda, bersuaralah di forum yang tepat. Dan keempat, ikut jaga strukturnya dengan kritik yang membangun, bukan yang malah merusak. Jadi, apa sih hasilnya kalau kita semua ikutin blueprint ini dan membangun bareng-bareng? Kayak gimana rasanya tinggal di dalam rumah yang udah kita bangun dengan solid, kokoh, dan penuh kerjasama? Nah, inilah hasilnya. Inilah kenapa kita melakukan semua ini. Rumah yang kuat itu ngasih perlindungan yang nyata. Organisasi yang disegani bikin suara kita jadi lebih berpengaruh. Dan yang paling penting, ini menciptakan rasa memiliki. Ini bukan cuma organisasi, ini rumah kita.
Ini keluarga besar kita. Pada akhirnya, pembangunan rumah ini ada di tangan kita masing-masing. Pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa organisasi berikan untuk Anda, tapi kontribusi apa, batu bata apa yang akan Anda letakkan hari ini untuk membuat rumah kita bersama ini jadi lebih kuat, lebih aman, dan lebih membanggakan buat generasi guru selanjutnya. Coba kita renungkan bersama.